Pemirsa, Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah menduga KPK memanfaatkan persidangan tipikor kasus suap pajak untuk menyudutkan dirinya dan Fadlizon. Ia meminta KPK tidak perlu ikut campur mengurusi soal pajak seseorang yang bukan domainnya. Hal ini disampaikan Fachri Hamzah menyikapi namanya yang disebut-sebut dalam sidang kasus suap pajak. Nama Fachri masuk dalam percakapan antara terdakwa Handang Soekarno dengan ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan melalui aplikasi WhatsApp. Fachri sendiri mengaku tidak mengetahui kenapa namanya disebut dalam percakapan itu. Fachri juga meminta KPK tidak gegabah membeberkan informasi terkait pajak seseorang karena informasi tersebut umumnya bersifat rahasia. Ada isu kecurangan, nggak ada sama mereka kok. Nggak apa-apa curang sama-sama, ya kan? Yuk, partai yang mau dicurangi siapa? Dia ada di situ. Dan itu soal pajak ya, harusnya itu dirahasiakan, ditutup begitu ya. Tapi kemudian rupanya setelah muncul di pengadilan, ya kebetulan kita lagi gencar begitu mendiskusikan dan kritik saya kepada KPK ya beberapa hari belakangan ini gitu, terkait pembelokan di dalam isu iktp ya. Lalu KPK menggunakan persidangan itu justru untuk menyerang gitu. Dan saya mengamati pernyataannya itu seperti di manufacture, seperti diolah gitu setiap hari gitu ya. Hari ini ngomong ya kita akan mendalami, besok kita akan melihat peluangnya, apakah perlu pemanggilan dan sebagainya. Saya melihatnya itu sebenarnya ini telanjang gitu, kekonyolannya itu telanjang gitu ya, kengawurannya itu telanjang. Seperti ngawurnya mengatakan nggak akan membuka nama orang yang sudah mengembalikan uang, itu kan ngawur. Penjarakan wajib pajak nakal, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hestu Yoga, Direktur dari Ditjen Pajak. Pak Hestu, ini tadi ada Pak Marolop dari Jakarta yang mempertanyakan soal teks amnesti. Saya khawatir sebetulnya banyak warga yang pengen ikut teks amnesti, tapi mungkin karena beberapa hal itu menjadi kendala bagi dia untuk ke sana. Nah, kayak Pak Marolop tadi soal landasan soal SPT terakhir yang 2015 yang dia tidak punya filenya. Nah, ini gimana? Ya, jadi sebenarnya itu bisa dimintakan ke KPP tempat Pak Marolop terdaftar, datang saja ke sana, minta dicetakkan kembali. Apalagi kalau ini dulunya waktu memasukkan SPT 2015 itu by e-filing, itu sebenarnya bisa dibuka sendiri sepanjang ada EVIN-nya. Pak Marolop pasti punya, karena ada EVIN itu password untuk membuka ataupun menyampaikan SPT. Itu bisa dibuka nanti di website kami, ada aplikasinya untuk melihat SPT-nya dia sendiri dengan password EVIN tadi, sehingga nanti bisa dilihat SPT-nya seperti apa. Tapi kalau selama ini menyampaikannya melalui pos, bisa datang ke KPP untuk dicek, karena tadi Pak Marolop bilang filenya sudah nggak ada. Datang aja ke KPP tempat terdaftar untuk dicarikan lagi datanya tadi. Pak Hestu, ini menarik soal wajib pajak nakal, karena kita bicara soal bagaimana dalam tanda kutip bukan menghukum ya, tapi sebetulnya memaksa wajib pajak untuk membayar hutangnya. Nah, sebelum adanya teks amnesti, catatan Ditjen Pajak itu berapa banyak WP yang ada dalam hitungan persenkah, atau mungkin bisa dihitung dengan jari sebetulnya wajib pajak nakal itu? Nah gini, mungkin secara total, kita melihatnya yang kalau konteksnya wajib pajak nakal yang kemudian dilakukan gejoleng, kita bicaranya itu sebenarnya penunggak pajak. Penunggak pajak, Penunggak pajak itu adalah wajib pajak yang sudah diperiksa, kemudian terbit SKP, surat ketetapan pajaknya, dan wajib pajak entah sudah atau tidak melakukan upaya hukum termasuk keberatan dan banding, tetapi itu sudah inkrah. Kalau misalnya banding sudah ditolak oleh pengadilan pajak,
atau kalau dia nggak melakukan ya kemudian menjadi inkrah kan gitu ya, sehingga pilihannya hanya membayar. Nah inilah yang mungkin biasanya bahasa kasarnya pengemplang pajak. Nah disitulah secara nasional tunggakan pajak itu tahun lalu ketika kita memulai amnesti itu sekitar 90 triliun. 90 triliun tunggakan ya? Tunggakan pajak. Sekarang itu dari berapa banyak WP itu Pak? Nah kalau jumlah WP-nya banyak sekali, ratusan ribu. Karena dari seluruh Indonesia yang jumlahnya pun variatif, ada yang kecil, ada yang sampai bahkan even triliun gitu, wajib pajak begitu. Nah inilah yang kemudian kita tindak lanjuti termasuk sampai dengan dilakukan penyanderaan tadi. Nah, bagi mereka yang sudah inkrah, artinya kan tidak bisa mengikuti tax amnesty kan? Bisa. Atau tetap bisa? Bisa. Tetap bisa? Bisa. Nah, hasilnya gimana? Apakah mereka terus mengikuti tax amnesty ini atau? Banyak sekali. Jadi memang amnesti pajak ini kesempatan bagi para penunggak pajak tadi ya yang sudah inkrah maupun yang belum. Bisa aja dia sedang lakukan banding tapi cabut aja bandingnya kemudian ikut amnesti. Kenapa? Karena tax amnesty memberikan penawaran yang sangat bagus bagi penunggak pajak tadi yang punya SKP. Karena cukup membayar pokok pajak terhutang yang ada di dalam SKP. Sanksi yang ada di SKP, bunga dendanya nggak usah dibayar. Meskipun itu sudah dalam proses pengadilan pajak seperti itu. Kalau di pengadilan pajak cabut aja dia. Kemudian yang sudah inkrah pun cukup membayar pokok pajaknya saja. Bunga-bunga sanksi yang ada di SKP dan nanti bunga penagihan pun tidak perlu dibayar. Membayar pokok pajaknya saja, ikut amnesti pajak, selesai permasalahan tunggakan pajak dia. Nah tunggakan yang 90 triliun ini Pak Hestu, selama 9 bulan terakhir tax amnesty ini apakah ini sudah dilunasi semua oleh para WP atau? Memang belum, tetapi memang ada progres yang cukup menarik bahwa 9 bulan tax amnesty ini ada sekitar dalam catatan kami ada sekitar 8-9 triliun membayar pokok karena dia mau ikut amnesti. Nah, kalau ditambahkan dengan sanksi bunga-bunganya mungkin 2 kalinya ya, 18 triliunan sekitar atau hampir 20 triliun dari 90 triliun itu yang akhirnya lunas karena wajib pajaknya memanfaatkan tax amnesty. Dan ini masih berjalan terus seperti juga tipikal tadi saya katakan dari hari ke hari ini yang membayar tunggakan pajak ini juga semakin banyak. Waktunya juga mendekati akhir gitu. Nah ini kan menarik sebetulnya. Ketika sebetulnya sudah ada perhitungan pemeriksaan, udah ada SKP dan segala macam, jumlahnya juga cukup banyak. Dan ketika ada tax amnesty ini tidak semuanya melakukan hal itu, melunasi utang-utangnya, kan itu yang menjadi potensial mereka yang akan kena gijaling atau penyanderaan. Ya, sebenarnya pun ketika kami lakukan upaya-upaya penagihan aktif termasuk gijeling yang akhir-akhir ini pun kami lakukan banyak, sebenarnya kami ingin mendorong mereka untuk memanfaatkan tax amnesty. Setelah tax amnesty berakhir pun kami tetap bahkan akan semakin banyak lakukan gijeling karena sudah ada kesempatan amnesti tidak dimanfaatkan. Bedanya gijeling sekarang dengan gijeling nanti bulan April itu bagi wajib pajak akan sangat berbeda. Apa bedanya? Kenapa? Karena kalau di gijeling sekarang dia masih ada kesempatan membayar pokok pajaknya saja, ikut amnesti, selesai. Gijeling nanti di bulan April dan selanjutnya dia nggak bisa membayar pokok pajak saja. Seluruh jumlah yang ada di SKP, pokok pajak plus sanksi-sanksinya harus dia lunasi. Baru dia bisa dilepas dari. Dan itu jumlahnya lebih besar. Pasti. Nah Pak, ya artinya kan gini Pak, kalau kita bicara soal penyanderaan ini kan juga nggak semuanya akan dilakukan seperti itu. Ada nggak satu indikator? Ini harus dilakukan itu, ini tidak perlu dilakukan itu. Ya, pertama gijeling yang kita lakukan sesuai dengan ketentuannya di peraturan pemerintah dan di undang-undang ada syaratnya. Yang pertama bahwa tunggakan pajak dia itu di atas 100 juta. Yang kedua, dia tidak memiliki itikat baik untuk membayar pajak. Melunasi tunggakannya tadi. Itikat baik ini kita lihat misalnya kita sudah himbau terus, kita sudah panggil, kita sudah minta dia membayar tetap nggak mau bayar, mencicil pun nggak mau, atau mencicilnya seenaknya gitu ya, hutangnya 100 miliar nyicilnya sebulan
10 juta. Nah, itu banyak kejadian. Itu tidak ada niat baik. Yang niat baik ini juga kita lihat indikasinya, misalnya dia sebenarnya punya harta atau dia menyembunyikan hartanya, tidak maunya supaya tidak terlacak oleh petugas pajak. Kalau kita melihat indikasi-indikasi seperti itu, peluang besar bahwa kami akan lakukan gijuling. Mas Hestu, efektif nggak? Efektif sekali gijuling ini. Artinya ini memang sudah dilakukan, saya ingat tahun kemarin juga sudah dilakukan itu. Apakah itu berdampak positif terhadap pelunasan pajak? Ya, pertama bagi wajib pajak yang digeciling, kita bicara data ya Pak ya. Tahun 2015 kemarin ada 38 wajib pajak digeciling. Itu penanggung pajak, dan mereka tidak lama setelah masuk ke dalam lapas pasti membayar. Tidak lama setelah masuk lapas, pasti betul, membayar. Pasti membayar. Tahun ini ada 75 penanggung pajak yang tahun ini, mohon maaf, tahun 2016. Yang saya cerita tadi 2015. Tahun kemarin ada 75 usulan kita untuk melakukan gijuling, dan kita lakukan terhadap 58 wajib pajak yang digijuling. Itu tinggal tersisa sekitar 4 atau 5 wajib pajak yang masih ada di lapas sampai saat ini. Yang lain langsung membayar. Satu, itu dampaknya kepada WP yang digijiling. Bagi yang tidak digijiling pun, ini juga memberikan deteran efek. Kan yang punya tunggakan pajak melihat temannya digijiling, ya WP yang lain digijiling, ya tentunya mereka punya kekhawatiran waktunya akan tiba buat dia, makanya lebih baik lunasi deh gitu. Artinya cara ini akan selalu dipakai oleh Ditjen Pajak. Pak Hestu, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.